Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Alhamdulillah, kawan-kawanku sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar bersama dan belajar bersama-sama dalam materi kali ini mengenai tentang Pancasila sebagai sumber etika politik dan hukum, landasan moral dan legalitas bangsa Indonesia. Oke, langsung saja pada materi isi pembahasan. Apa itu etika politik dan hukum? Pancasila memainkan peran sentral sebagai fondasi yang menyatukan etika politik dan kerangka hukum Indonesia. Yang pertama itu etika politik. Etika politik adalah cabang filsafat yang berfungsi untuk menilai perilaku politik termasuk para elit dan institusi negara dari sudut pandang baik dan buruk, benar atau salah. Etika ini berangkat kuat pada moral manusia sebagai makhluk beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oke, yang kedua, hukum dan norma. Hukum adalah seperangkat norma yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber utama dari segala norma hukum dan moral, memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki landasan filosofis yang kokoh. Gampangnya, norma itu peraturan atau undang-undang. Nah, yang selanjutnya, landasan moral dan legal. Nah, Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral, kerangka, tetapi juga kerangka hukum yang mengatur tiga jenis legitimasi kekuasaan negara, yaitu legal sesuai hukum, demokrasi asal kekuasaan dan rakyat, dan moral berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, Pancasila yang terdiri dari 5 sila membentuk suatu sistem nilai yang berintegrasi dan menjadi basis bagi seluruh norma politik dan hukum di Indonesia. Yang pertama itu ketuhanan, menjamin kebebasan beragama dan prinsip toleransi. Yang kedua, kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan peradaban. Yang ketiga, persatuan, mendorong nasionalisme dan menghindari perpecahan. Yang ketiga, kerakyatan, mewujudkan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan umum dan pemerataan bagi seluruh rakyat. Nah, sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memastikan bahwa tidak ada produk hukum yang boleh bertentangan atau mencederai nilai-nilai dasar bangsa yang termaktub dalam kelima sila. Nah, Pancasila mengindikasi agar kekuasaan negara tidak menjalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus selalu berada dalam koridor legitimasi yang kuat dan komprehensif. Nah, dalam konteks kebijakan publik, misalnya penetapan harga BBM atau tarif listrik harus melewati proses pertimbangan yang tidak hanya legal dan prosedural, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh sila keadilan sosial. Pancasila bertindak sebagai kompas moral yang mengarahkan seluruh aktivitas politik agar bersifat etis, adil, dan senantiasa berpihak pada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau individu. Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, implementasi Pancasila sebagai etika politik dan hukum dihadapkan pada sejumlah tantangan dan
membuka berbagai peluang strategis. Nah, di sini ada tantangan yang dihadapi, ada peluang yang diperoleh. Nah, tantangan yang dihadapi yang pertama politik uang dan korupsi. Itu merusak moral penyelenggaraan negara dan kepercayaan publik. Yang kedua, toleransi dan hak. Ketiga, penegakan hukum yang lemah. Yang keempat, pengaruh budaya asing. Nah, peluang yang diperoleh itu memperkuat persatuan, mewujudkan politik moral, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mensejahterakan masyarakat. Nah, kesimpulan Pancasila, pilar etika politik dan hukum adalah tiang penyangga. Itu Pancasila sebagai tiang penyangga yang mutlak bagi etika politik dan kerangka hukum Indonesia. Penerapannya adalah kunci untuk memastikan negara berjalan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Nah, mengenai sumber utamanya, Pancasila adalah sumber etika politik dan hukum yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara dan presiden hingga aparatur sipil negara. Yang kedua, pedoman moral. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pedoman moral fundamental untuk mewujudkan negara yang adil, beradab, dan demokratis. Yang ketiga, kunci kemajuan. Menguatkan pemahaman dan implementasi Pancasila adalah prasyarat utama untuk menjaga keutuhan, stabilitas, dan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Jadi, tambahan dan sedikit dari saya bahwa hukum, pondasi utama atau landasan dari suatu hukum adalah etika. Itu sedikit tambahan dari saya. Intinya dasar dari suatu hukum adalah etika, moral, dan adab. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.